حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, sebelum kita ngaji, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk muallif atau kitab, pengarang kitab ini, itu Imam As-Suyuti, Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti. Itu juga kitab Lubabul Hadisnya, syarah Tangkihul Lubabul Hadis, itu namanya Tangkihul Qaul, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah Hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa ila Muhammad bin Allah farahu hamdulillah jannah Allah ya barakatuh masyaallah wa al-hadini wa nasrana syukur sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama meniatkan dalam belajar. Mudah-mudahan niat kita dalam belajar ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-babul hadi wal 'ishruna fi fadilati dzikrillah taala. Bab yang ke-21 di dalam menerangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Sebelumnya Abin Al-Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi sudah menerangkan pembacaannya sampai akhir ya, halaman 33 ya. Jadi beliau sudah menyebutkan tentang di antara keutamaan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kemarin sudah disebutkan, maka Allah lebih mengingat kita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, itu Allah tentunya mungkin 1000 kali lipat ingat ya kepada hambanya, kepada orang yang ingat kepada Allah. Oleh karena itu kemarin sudah disebutkan berbagai macam riwayat tentang makna daripada fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, adzkurukum, niscaya aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur.
Kufur maksudnya adalah yang pertama menghancurkan kata-kata kafara. Artinya dia sama sekali tidak mengingat daripada kata-kata syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan maknanya adzkurukum bil karam. Artinya dengan kata-kata uzkuruni adzkurukum, ulama menyebutkan makna tersebut adalah adzkurukum bil karam, adzkuruni bil ma'dzirah. Adzkurukum bil maghfirah, uzkuruni bil iradah. Adzkurukum bil karam artinya aku ingat kalian semua bil karam. Karam yaitu adalah kemuliaan, kedermawanan. Adzkuruni bil ma'dzirah, kalian ingat kepadaku posisinya ma'dzirah. Ma'dzirah itu kadang uzur. Orang kalau uzur itu biasanya sama hadirnya banyakan mana? Pastinya banyakan hadir daripada uzur. Sesaat kapapun ketika kita lupa, kita ingat sama Allah, maka Allah akan ingat kepada kita terus. Itu maksudnya. Adzkurukum bil maghfirah, uzkuruni bil iradah. Kalian ingat, ya aku ingat kepada kalian bil maghfirah, dengan ampunan. Artinya aku mengingat kalian, menjanjikan kalian atau membalas kalian bil maghfirah, dengan ampunan. Uzkuruni bil iradah, artinya ingatlah kepadaku bil iradah, yaitu dengan iradah, yaitu dengan kehendak. Kapan-kapan keinginan kalian ya itu dengan niat sungguh-sungguh mengingatku, maka aku akan ampuni. Adzkurukum bil ifadah, uzkuruni bitanassul, gitu ya. Uzkuruni bitanassul, adzkurukum bitafaddul. Uzkuruni, ingatlah kepadaku. Jadi ini kemarin lafadznya adalah amar dengan jawab. Jadi setiap fiil ada fiil syarat, ada fiil jawab. Uzkuruni bitanasul, uzkurukum bitafaddul. Uzkuruni bil ikhlas, azkurukum bil khallas. Ulangi lagi ya. Uzkuruni bil ma'dzirah, azkurukum bil maghfirah. Ingatlah kepadaku bil ma'dzirah, dengan uzur kalian, dalam keadaan sulit kalian, dalam keadaan kalian mungkin tidak serius. Azkurukum bil maghfirah, atau ma'dzirah itu maknanya juga dalam keadaan kalian maksiat, kalian penuh dosa, ingat kepadaku, azkurukum bil maghfirah, maka akan aku ampuni kalian. Uzkuruni bil irada, uzkurukum bil ifadah. Ingatlah kepadaku bil iradah, yaitu dengan iradah, yaitu dengan kehendak kalian. Azkurukum bil ifadah, maka aku akan ingat kalian bil ifadah, yaitu dengan ifadah, memberikan faedah, manfaat. Uzkuruni bitanassuli, azkurukum bitafadduli. Ingatlah kepada kalian bitanassul, dalam keadaan kalian kurang, dalam kalian terhambat. Azkurukum bitafaddul, maka aku akan berikan kalian, atau aku ingat kepada kalian bitafadduli, dengan lebih. Uzkuruni bil ikhlas, azkurukum bil khallas. Kalian ingat kepadaku dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Kalian murni, hanya mengharap ridhoku. Azkurukum bil khallas, maka aku akan ingat kalian bil khallas, yaitu dengan lebih dari ikhlas, itu namanya khallas. Jadi kalau ikhlas satu, kalau khallas itu menghabiskan semuanya. Jadi kalau ikhlas itu ada datangnya dari manusia, kalau khallas itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benar-benar kalau ibarat kita nyapu, ya ikhlas itu masih ada debu-debu kecil. Tapi kalau khallas itu udah bersih, udah kinclong, karena yang nyapu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhkuruni bil qulub, azkurukum bi kashfil kurub. Ingatlah kepadaku,
ya, ingatlah kalian kepadaku bil qulub, dengan hati-hati kalian. Azkurukum bikashfil qurub, maka aku akan ingat kalian bikashfil qurubi, dengan membuka atau dengan menghilangkan karub, yaitu kesulitan-kesulitan. Artinya semua kesulitan kita akan Allah hilangkan dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa jahar, tanpa ya dengan ucapan lisan. Udhkuruni bila nisyan adzkurkum bil iman, ingatlah kepadaku bila nisyan, dengan tanpa lupa, adzkurkum bil iman, maka niscaya aku akan ingatkan kalian bil iman, dengan iman. Artinya memantapkan iman kalian. Jadi semua makna dari udhkuruni adzkurukum itu tafsirnya banyak ya. Yang inti dari semuanya adalah bagaimana ketika kita ingat kepada Allah dengan mungkin ya malas-malesan, Allah akan ingat kita dengan seingat-ingatnya, dengan sesempurnanya. Dalam keadaan letih Allah akan berikan dalam keadaan semangat dan lain sebagainya. Udhkuruni bil iftiqar, ingatlah kalian bil iftiqar, dengan iftiqarnya kalian, dengan dalam keadaan butuh kalian. Kita ingat sama Allah kalau lagi susah, nggak apa-apa. Ketika kita susah kepada Allah, kita ingat adzkurkum bil iqtida, maka Allah akan memberikan, membalas kepada kalian bil iqtida, dengan memberikan apa yang kalian butuhkan. Artinya akan dipenuhi semua. Udhkuruni bil i'tidar wal istighfar, adzkurkum bir rahmah wal ightifar. Ingatlah kalian kepadaku bil i'tidar, yaitu dengan i'tidar, sama kayak tadi ya, ma'dzirah i'tidar, artinya dengan beralasan, dengan penuh dosa, dengan maksiat, bergelimang dosa yang kita lakukan karena maksiat tersebut, wal istighfar, dan dengan memohon ampun kepada Allah. Adzkurkum bir rahmah wal ightifar, niscaya aku, kata Allah, akan mengingat kalian bir rahmah, balasannya adalah dengan kasih sayang Allah. Dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, itu Allah akan berikan rahmat wal ightifar, dan Allah akan terima ampunannya gitu. Udhkuruni bil iman, ingatlah kepadaku dengan iman. Adzkurkum bil janan, niscaya aku akan ingat kalian bil ya, janan itu adalah hati ya. Atau uzkurkum bil jinan, itu surga. Jadi bedanya janan sama jinan itu dalam harokat, tulisannya sama ya. Kalau janan adalah hati, kalau jinan adalah jamaknya jannah, jannatun jinanun. Jadi isim jamak taksir itu jamak yang paling susah karena nggak bisa ditebak. Secara kiasnya dia nggak punya, makanya dia samai, dia secara pendengaran. Kalau kata orang, misalkan orang Arab ngomongnya dengan bahasa jamaknya itu ya, mereka sesuai dengan apa yang sudah diucapkan orang-orang Arab Baduy, maka itu adalah yang paling fusha. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasa itu sudah banyak, bahasa Arab khususnya terkontaminasi. Karena khususnya di Mekah itu adalah pusat perdagangan. Semua orang dari ya, daerah manapun, dari negara manapun datang di situ. Sehingga banyaknya ya mereka yang berbahasa Arab dengan bahasa mungkin Persia, Yunani dan sebagainya itu bercampur. Makanya bahasa Arab yang murni itu di waktu itu ya sudah terkontaminasi. Maka bahasa Arab yang masih asli itu adalah bahasa Arab orang-orang pegunungan, orang-orang Baduy ya. Orang Baduy itu yang masih asli. Nah, sumber bahasa yang masih murni tanpa terkontaminasi itulah yang dijadikan rujukan ketika ya mereka itu berbahasa. Begitu juga dalam masalah uruf, ketika halal dan haram makanan,
Jadi kalau makanan itu ada yang halal dan haram dilihat dari pertama adalah sumbernya Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang, ya udah nggak boleh kita haram. Kalau Al-Quran membolehkan, ya boleh. Yang kedua hadis. Nah kemudian setelah itu baru larinya ke uruf. Uruf itu kebiasaan. Nah kalau kebiasaan itu dilihat dari seleranya. Kalau seleranya mereka nggak boleh, maka nggak boleh, atau nggak demen maka nggak demen, maksudnya dilarang. Nah selera itu pun juga dilihat adalah kebanyakan orang-orang pedalaman, orang-orang Baduy. Jadi masih ada hukum kita pun dilarikan dengan uruf itu, artinya dengan kebiasaan itu ternyata yang masih asli. Jadi kebiasaan orang Arab yang masih asli adalah orang-orang pegunungan, orang-orang Baduynya. Mereka lah yang dijadikan sebagai rujukan ya antara halal dan haramnya ketika dilarikan ya hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu dengan uruf, dengan kebiasaan. Jadi kalau orang Arab jijik kita juga nggak boleh gitu. Itu kalau ya tidak ditemukan dalam hadis juga dalam Al-Quran. Nah sama juga dalam hal ini ya, biljanan biljinan, harokatnya saja yang beda, dalam tulisannya sama ya. Udhkuruni bil iman, ingatlah kalian wahai hamba Allah bil imani, dengan iman. Adzkurukum bil janan atau bil jinan ya. Tapi di sini lebih dekat adalah bil jinan. Itu aku ingat kalian dengan memberikan balasan kalian dalam surga-surgaku. Udhkuruni bil Islam, ingatlah kalian kepadaku bil Islami, dengan mantapnya kalian agama kalian itu, dengan keislaman kalian. Adzkurukum bil ikram. Nah Islam itu bisa, kalimat Islam maknanya tafwid. Jadi kalau orang itu dianggap sudah beragama Islam, maka secara bahasa dia sudah totalitas tauhid. Tauhid menyerahkan semua urusannya, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah masuk agama Allah, yaitu agama Islam, maka dia harus taat, tunduk, patuh, pasrah atas apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Syariat itu jalannya, nah, Islam agama. Jadi udah dia pasrah. Udhkuruni bil Islam adzkurukum bil ikram. Kalian ingat kepadaku dengan taslimnya kalian, dengan memasrahkannya kalian. Adzkurukum bil ikram, maka pastinya kalian aku akan ingat bil ikram, dengan kemuliaan. Udhkuruni bil qalbi adzkurukum bi kashfil hujubi. Ingatlah kepadaku dengan hati kalian. Adzkurukum bi kashfil hujubi, maka niscaya aku akan ingat kalian bi kashfil hujubi, dengan membuka hijab-hijab, yaitu penghalang-penghalang yang tidak diijabah mungkin doa kita karena dosa yang menghalanginya. Maka dengan kita zikir kepada Allah dengan kemantapan hati, Allah akan buka hijab tersebut sehingga dikabulkan segala permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhkuruni dzikran faniyan adzkurukum dzikran baqiyan. Udhkuruni dzikran faniyan, ingatlah kepadaku dzikran faniyan, dengan zikir faniyan yang binasa. Adzkurukum dzikran baqiyan, niscaya aku akan ingatkan kalian dengan pengingatan baqiyan yang abadi, yang kekal. Artinya apa? Kita ingat kepada Allah dengan harapan kita, mungkin harapan yaitu yang sifatnya duniawi, yang mana sifat duniawi sudah pasti fani. Fani itu binasa, nggak ada yang kekal. Mungkin kita zikir punya masalah kredit ya, mobil belum lunas, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, biar Allah berikan rezeki biar bisa bayar kredit mobil. Maka ketika itu kata Allah, jangankan ketika kalian ingat kepadaku, ketika kalian ingat tujuannya adalah untuk zikran fanian, untuk zikir yang binasa, itu untuk sifatnya sementara, yaitu adalah duniawi. Maka aku akan ingat kalian kalau memang itu sungguh-sungguh zikran baqiyan, yaitu dengan pengingatan yang kekal. Artinya aku akan tetap berikan, dan juga Allah akan balas dengan
nikmat yang kekal, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udhkuruni bil ibtihal, ingatlah kepadaku bil ibtihal. Ibtihal itu zikir dengan sungguh-sungguh mendalam, sehingga orang kalau ibtihal itu biasanya dia semua sekujur tubuhnya itu sudah penuh ya dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, sampai dia pingsan itu nggak terasa, sampai dia gemetar itu adalah efek dari zikir yang terlalu ya dalam, sehingga menyentuh semua hatinya, bahkan seluruh dari peredaran darahnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Ibtihal itu udah syauq, udah rindu, sehingga dia gemetar semua badannya ketika ingat Allah Subhanahu wa taala. Adzkurukum bil ifdal, niscaya aku akan ingat kalian bil ifdal, dengan lebih dari yang itu. Ifdal itu adalah kesempurnaan yang tidak ada batasannya, itu namanya ifdal. Jadi kalau ada sempurna, dia lebih sempurna lagi gitu. Karena memang semuanya adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya sampai kapan Rasulullah itu, ya kita doakan dengan salawat. Maksudnya salawat itu adalah harapan dan doa kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sendiri itu adalah manusia yang sudah sempurna, ma'sum. Apa gunanya umatnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Syekh bin Hajar ya dalam kitabnya beliau menyebutkan maknanya kita diperintahkan salawat kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sempurna atau kamal ya sempurna, maka kesempurnaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Walaupun Rasul sudah sempurna, tapi kesempurnaan Allah yang paling ujung, yang paling dalam ya, yang ada batasnya itu tidak ada yang tahu. Makanya sesempurnanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala masih menerima kesempurnaan di atas yang sudah ada. Itulah kenapa kita terus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemuliaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jawaban yang kedua adalah sebagaimana ya kesempurnaan itu sudah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah berlebihan, maka itu pun nanti akan kembali kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sendiri sebetulnya hanya menjadikan perantara agar rahmat Allah, kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada umatnya lantaran kita menyebut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi tafsirnya banyak banget ini tentang uzkuruni adzkurukum. Lanjut ya. Uzkuruni bitadallul, ingatlah kepadaku bitadallul, dengan menghinakan diri. Jadi sempurnanya kita, lagi enaknya kita, lagi banyak duit, tapi kita tadallulkan diri kita, kita hinakan diri kita, kita tawadhu, kita rendah diri di hadapan Allah. Adzkurukum bimaghfiratiz zalal. Maka dalam keadaan hina pun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak punya harta atau punya tapi kita tetap tadallul, tetap tawadhu, maka Allah akan ingat kepada kalian bimaghfiratiz zalal, dengan ampunan dosa-dosa. Zalal itu adalah dosa. Uzkuruni bil i'tiraf, ingatlah kalian bil i'tiraf, dengan pengakuan dosa kalian. Ya, sebaik-baiknya orang adalah yang mengakui dirinya berdosa di hadapan Allah. Makanya i'tiraf. Makanya syairnya Abu Nawas itu adalah disebut dengan syair i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Dia ngaku pertama Abu Nawas. Ini buat kita juga sebetulnya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, ilahi lastu lil firdaus, lastu bukanlah diriku lil firdausi ahla, untuk menghuni surga firdaus. Ahla adalah ahlinya, bukan. Saya nggak pantas masuk surga firdaus ya. Wala aku ala naril jahimi, namun sebaliknya kalau aku termasuk ahli neraka, wala aku nggak kuat ala naril jahimi,
atas neraka jahim, neraka jahanam. Jadi masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat, terus di mana kita? Jadi Abu Nawas pintar bikin syair nih, ini dipakai kan. Beliau ulama besar sebetulnya, cerdas. Ya. Terus apa lagi? Wala aqwa ala naril jahim, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Di situ. Jadi sebetulnya kita diajarkan untuk iktiraf, untuk ngaku dulu kita itu berdosa. Setelah berdosa, kita sanggup nggak nerima sanksi dari dosa itu? Ya kalau nggak sanggup, ya minta. Ibaratnya keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fahabli taubatan, maka berikanlah kepadaku ya Allah taubatan. Itu artinya terimalah taubatku. Waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Baru setelah itu dia puji Allah, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, maka sungguhnya engkau ya ghafirudz dzam, yaitu adalah zat yang mengampuni akan dosa-dosa, 'azimi yang sangat besar. Jadi begitu. Sama kayak kita mujamalah, kita basa-basi sama orang, kita punya hajat sama orang, kan begitu. Kita butuh, ini saya lagi butuh duit, begitu. Ya kan, padahal sebenarnya duit saya ada tapi nggak cukup gitu. Dia ngungkapin dulu, bertamu ke rumah orang, habis itu diangkat tuh yang orang, ente kan alhamdulillah rezekinya lancar, duitnya banyak, rajin sedekah, ya kan, rajin berbagi begitu. Nah kira-kira ketika kita datang ke rumah ya orang tersebut, itu kira-kira dikasih atau enggak kalau udah kita puji? Ya kalau kita benar-benar minta, tulus, ikhlas, itu biasanya masih ada harapan untuk diberikan. Nah kalau orang itu antara dua, antara dibagi, ya, antara enggak, tapi biasanya dibagi. Nah kalau enggak dibagi, itulah sifat manusia. Dia kebal, tahan pujian, dia enggak ngefek dengan pujian. Dia udah tahu, kalau ada maunya doang, kan begitu. Tapi bicara Allah, seberapapun dosa kita, maka Allah akan ampuni dan juga Allah akan terima taubat kita. Makanya disebutkan udhkuruni bil i'tiraf azkurukum bimahwil iqtiraf. Sama, aku ingat kalian bimahwi, dengan menghapus iqtiraf, dosa-dosa kalian. Udhkuruni bisafaisir, ingatlah kepadaku bisafaisir, yaitu dengan jernihnya sir, artinya dengan pelan-pelan, dengan halus, nggak kedengaran. Adzkurukum bi khalisil bir, maka aku akan ingat kepada kalian bi khalisil bir, dengan murninya kebaikan-kebaikan yang aku berikan kepada kalian. Udhkuruni bisidqi adzkurukum birrifqi, aku ingatlah kepada kalian bisidqi, dengan sidik, dengan jujur, dengan benar. Adzkurukum birrifqi, maka aku akan ingat kalian birrifqi, dengan lemah lembut. Udhkuruni bisafwi adzkurukum bil afwi, ingatlah kepada kalian bisafwi, ya dengan safwah, yaitu dengan murni, sama juga ya. Adzkurukum bil afwi, maka aku akan ingat kepada kalian bil afwi, dengan pengampunan dan pemaafan. Udhkuruni bita'zimi adzkurukum bitakrim, ingatlah kepada kalian bita'zimi, dengan ta'zimnya kalian, mengagungkannya kalian kepadaku. Adzkurukum bitakrim, maka aku akan ingat kepada kalian, aku balas kalian bitakrimi, dengan pengagungan, dengan kemuliaan. Adzkuruni bitakbir adzkurukum bin najati minas sa'ir, ingatlah kepadaku bitakbiri, dengan takbir, membesarkan diriku. Adzkurukum bin najati minas sa'ir, aku akan ingat kalian bin najati, dengan menyelamatkan kalian minas sa'ir, dari neraka sa'ir. Udhkuruni bitarkil jafa, ingatlah kalian kepadaku bitarkil jafa, dengan menghilangkan jafa, yaitu kesulitan. Adzkurukum bihifzil wafa, maka aku akan ingat kalian dengan menjaga ya wafa, yaitu pembalasan yang kalian inginkan. Jadi ketika kita ingat kepada Allah dengan berupaya, berusaha yang menghilangkan kesulitan dari diri kita, maka Allah pastinya akan menjaga apa yang Allah pasti berikan kepada hambanya. Artinya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhkuruni bitarkil khata, ingatlah kepadaku dengan meninggalkan kesalahan. Adzkurukum bi anwa'il 'ata,
maka aku akan berikan kepada kalian bi anwa'il ata, dengan macam-macam pemberian. Uzkuruni bil juhdi, ingatlah kepadaku bil juhdi, dengan semangat, fil khidmah, yaitu dalam khidmah. Khidmah itu membantu, maksudnya adalah di dalam kita itu mengapresiasikan, ingat kepada Allah, yaitu dengan taat dan khidmah. Khidmah itu maksudnya membantu agama Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan agama Allah. Makanya orang-orang yang mujahid, yang sungguh-sungguh adalah mereka yang i'la'i kalimatillah, hanya berharap meninggikan syiar Allah. Ya, kayak sekarang misalkan perang nggak ada, maka syiarnya bagaimana? Ya simbol-simbol syariat Islam. Ya kita hidupkan kampung kita dengan syiar agama dan lain sebagainya. Maka itu sama saja kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ba'adzkurukum bi itmamin ni'mah, aku ingat kalian bi itmamin ni'mah, dengan sempurna kenikmatan. Artinya diberikan kesempurnaan nikmat. Uzkuruni min haitsu antum, ingatlah kalian kepadaku min haitsu antum, yaitu sesuai dengan kalian di mana berada. Adzkurkum min haitsu ana, maka aku akan ingat kepada kalian min haitsu ana, yaitu dari segi diriku sendiri. Artinya apa? Manusia lemah, ya udah, Allah kuat, maka Allah akan mengingat secara kuat. Kita lemah, Allah kuat. Lawannya semua, antonimnya semua. Jadi secara kita, yaitu diri kita ini sangat butuh, maka Allah sangat kaya. Artinya sesuai dengan posisi kita, keadaan kita, maka Allah akan berikan sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrul, dan pasti ingatlah kepada Allah, akbar, yang maha besar. Afada dzalika Syekh Abdul Qadir menyebutkan demikian, memberikan faedah tentang tafsir uzkuruni adzkurukum Syekh Abdul Qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman, zikir kepada Allah adalah alamul iman, itu benderanya iman. Ai liwa'u au liwa'uhu, atau benderanya iman. Wa bara'atum minan nifaq, zikir kepada Allah akan membebaskan minan nifaq, dari sifat munafik. Jadi banyak sekali orang yang terindikasi tentang kemunafikan. Ya, munafik itu dia agama Islam, tetapi banyak sekali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjatuhkan sifat adilnya dia menjadi sifat fasik, sehingga itu akan terjadi, timbul lantaran dia banyak berbohong pada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan nifaq. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan bebaskan dari sifat munafik pada diri kita. Lidilalati halal dzakir ala annahu innama dzakarallah imanan billah wa tasdiqan bihi. Itu apa? Karena menunjukkan sebagaimana keadaan orang yang berzikir. Ala annahu, hanya saja ketika itu dia innama dzakarallah, yaitu ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala imanan billah, dalam keadaan iman kepada Allah, wa tasdiqan, dan membenarkan kepada bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat dari situ, maka Allah akan hilangkan dirinya ya sifat munafik. Wa hisnun minasyaitan, zikir kepada Allah akan menjadikan hisnun minasyaitan, yaitu tameng, penjagaan dari syaitan. Wa hirzun ay ihtiras, dan juga menjaga ya dirinya minaniran, dari api neraka. Wakilah, dan dikatakan idza tamakkana dzikru minal qalbi, jika memungkinkan atau menancapkan az-zikir minal qalbi, meresapi zikir itu dari hati. Jadi kalau orang sudah menyebutkan dalam hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, fa idza dana minhu syaitan, maka tatkala mendekat setan kepadanya, sara'a, niscaya dia akan pingsan. Setan pingsan. Jadi kalau ada hati kan tempatnya setan.
Begitu hati dipenuhi dengan zikir kepada Allah, setan mau deketin lagi, dia langsung pingsan. Kama yasraul insan, sebagaimana pingsan si setan. Kama yasraul insan, sebagaimana pingsan manusia idza dana minhu syaitan, jika mendekati minhu darinya syaitan. Jadi kalau orang pingsan itu biasanya ya, itu dideketin sama setan. Begitu setan menguasain, ketika itu biasanya orang nggak kuat jatuh pingsan. Nah sebaliknya ketika hati kita penuh dengan zikir, maka setan yang akan pingsan ketika dia mendekati hati yang penuh dengan zikir kepada Allah. Fayaqulun ma li hadza fayaqulu qad masaul insu. Maka ketika itu ditanyakan kepadanya, ma li hadza, apa penyebab ini? Fayuqalu, maka dijawab, qad masahul insu, maka dia telah terkena ya setan atau jin ya. Jadi ketika ditanya kenapa dia pingsan, ya karena setan udah masuk pada dirinya. Kada fadahu Syekh Abdul Qadir. Demikian yang memberikan manfaat dalam hal ini adalah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikril khafi, afdalul dzikri al khafi, begitu. Paling afdolnya zikir adalah zikir khafi, zikir yang pelan, enggak terlalu kencang, samar ya, artinya juga bukan tanpa disebutkan, artinya tetap ada penyebutan tapi dia pelan-pelan. Wa qila adz-dzikrul khafi la yarfahul malik illa annahu la tila'a alaihi, la yarfahul malak. Wa qila, dan dikatakan adz-dzikrul khafi, zikir yang samar-samar. Nah, dia bilang zikirnya adalah dalam hati. La yarfahul malak, tidak akan diketahui padanya al-malak, yaitu malaikat. Sampai malaikat nggak tahu orang itu lagi zikir. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Li'annahu latila'a lahu alaihi, karena zikir khafi latila'a, tidak akan terlihat lahu padanya alaihi, atas si malak. Jadi malaikat sendiri nggak tahu orang itu lagi zikir. Sampai segitunya zikir khafi itu adalah zikir yang paling afdal. Fa huwa sirrun bainal 'abdi wa bainallah. Maka orang yang zikir dia tidak terlihat oleh manusia, lebih-lebih ya oleh malaikat, maka itu adalah sir, sesuatu hubungan rahasia bainal 'abdi, antara seorang hamba, wa bainallah, dan antara Allah Ta'ala. Jadi sir itu yang tahu hanya Allah. Kada dzakara Syekh Abdul Qadir, sebagaimana menyebutkan masalah itu adalah Imam Syekh Abdul Qadir fi hadisil Baihaqi, di dalam riwayat hadis Imam Baihaqi, an Aisyah, dari Siti Aisyah. Az-dzikru alladzi la tasma'ul hafadhah yazidu ala dzikri alladzi tasma'ul hafadhah 70 di'fan. Hadis riwayat Siti Aisyah, zikir alladzi la tasma'ul hafadhah, yang tidak didengarkan oleh malaikat hafadhah. Jadi dalam diri kita itu malaikat hafadhah. Makanya setiap hari kita itu punya 4 malaikat hafadhah ya. Malaikat hafadhah itu yang ngejaga kita. Ada yang bilang 8 ya, riwayatnya banyak. Ada yang bilang 11. Jadi malaikat hafadhah itu dia memang khusus untuk ngejaga kita, di luar raqib dan atid ya. Raqib atid itu bagian nyatet. Kalau hafadhah memang ada diri kita. Makanya ketika kita ya tahu kalau kita lagi tidur, malaikat hafadhah tetap menjaga kita. Binatang-binatang yang kecil yang biasanya mungkin bisa masuk melalui ya rongga-rongga atau lubang seperti mulut mungkin ya, atau telinga, itu dijaga oleh malaikat hafadhah sehingga aman ya, jarang yang masuk karena telah dijaga oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu dia bergantian kayak satpam jagain kita gitu, hapusan. Jadi dua-dua, ada yang ya malam, ada yang siang, ada yang pagi. Nah pagi itu mulai tadi habis subuh, jadi habis subuh sampai asar itu gantian ya. Nanti dari asar sampai subuh gantian. Nah makanya kata ulama,
dalam meriwayatkan hadis, ada sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ya pas pergantian malaikat, maka ketika melaporkan ibadah, malaikat itu akan melaporkan ketika ditanya, "Hai malaikatku, sedang apa hambaku? Hambamu sedang sholat." Jadi cakep, habis asar dilaporin sama malaikat hafadzah. Ketika begitu malaikat subuh juga yang malam ditanya, sedang apa hambaku, juga sedang ibadah. Maka dalam hadis disebutkan ketika malaikat itu ikut berjamaah dengan hamba tersebut dan tersentuh ya oleh malaikat, maka dalam hal ini dia akan diberikan kebahagiaan ya, kebahagiaan pada harinya dan kebahagiaan dia sampai di dunia itu dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ulama itu mengatakan bahwasanya di antara sekian banyak orang yang berjamaah, kita nggak ketahui siapa yang disentuh oleh malaikat tersebut. Nah, maka kita biasanya salaf kita itu menganjurkan untuk bersalaman. Harapannya kita menyentuh orang yang disentuh oleh malaikat, sehingga kita mendapatkan keberkahan ya dari orang tersebut yang mana sudah disentuh oleh malaikat hapusan itu, malaikat pergantian itu. Jadi tetap malaikat hafadzah itu adalah malaikat yang selalu ikut sama kita ya, sehingga dialah yang akan terus menjaga kita dan juga melaporkan setiap gerak-gerik keadaan kita. Itu adalah malaikat hafadzah. Dan malaikat itu sifatnya memang dia nggak bakal masuk ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Ketika kita maksiat, malaikat itu berhenti, nggak ikut ya, nggak ikut kepada kita. Dari mana malaikat tahu kita maksiat? Maka dengan riwayat ya, yang lain disebutkan dengan aroma atau penciuman. Kayak kita masuk kamar mandi, malaikat hafadzah nggak masuk dia. Nah, kita ngapain aja di kamar mandi itu ketahuan dengan aroma. Jadi kalau dia ngapa-ngapain di kamar mandi, baunya mungkin bau busuk gitu. Tapi kalau seandainya dia ya biasa aja sekedar istinja, ya udah, sekedar buang hajat, ya nggak apa-apa. Kemudian dia kembali lagi. Itu ya, kemarin sudah disebutkan dalam pembahasan tentang malaikat. Jadi zikir khafi itu sendiri tidak ada yang tahu di antara malaikat. Hamba ini sedang apa dia nggak tahu. Makanya disebut dengan afdalut zikir. Nah, zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadzah sekalipun, padahal dia ngikut kita, padahal dia jagain kita, tapi dia nggak dengar hati kita sedang zikir kepada Allah. Yazidu itu akan mengungguli ala zikril ladzi tasma'ul hafadzah, dari zikir yang didengar oleh malaikat hafadzah sab'ina dhi'afan, yaitu unggulnya melebihi 70 kali lipat. Artinya pahala malaikat hafadzah dengar sama pahala malaikat nggak dengar dalam zikir kita itu bedanya 70 kali lipat. Lumayan ya. Makanya kita ingat kalau lagi diem nih, Allah Allah, hati kita Allah 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 gitu. Qala Munawi, berkata Imam Munawi, kila arada bidzalika adzikru at-tadabbur. Apa yang kira-kira maksudnya dari zikir khafi? Imam Munawi mengatakan yang dimaksud dengan zikir khafi adalah at-tadabbur wa tafakkur. Yaitu adalah dia bertafakur, dia tadabbur, yaitu benar-benar memberikan apa sih tadabbur itu bahasanya? Jadi kayak tafakur sama. Dia betul-betul melihat suasana ciptaan Allah, sehingga dengan dia tahu itu ciptaan Allah, dia ingat sang pencipta. Itu namanya tafakur. Jadi dia berangan-angan atau memikirkan lah, memikirkan, menghayati akan fi masnu'atillah, ciptaan-ciptaan Allah. Dia pergi ke pantai, makanya niatnya tafakur, niatnya tadabbur. Kalau jalan-jalan, jangan jalan-jalan doang nggak dapat pahala ya. Kita mau ke puncak, niatin tadabbur, niatin tafakur. Di sana kita ingat kekuasaan Allah, sungguh indah ciptaan Allah. Dia semakin kuat ibadahnya karena dia tafakur, tambah yakin imannya kepada Allah. Lihat siapa itu desainernya yang membuat itu ya, dengan berbagai macam keindahan, batu-batu yang luar biasa,
Ya, di dalamnya ada sumber mata air, itu air di dalam kenapa nggak hancur ya kan? Biasanya kalau bicara air itu kan gembur, semua yang ada di atas air pasti akan hancur, tapi ini kuat. Nah, maka kekuatan itulah yang menjadikan imannya menjadi kuat. Lihat begitu dia di pinggir pantai, tepian ujung pantai, kagak ada tepiannya, jauh banget mata memandang, itu kayaknya di ujung. Begitu dideketin masih ada ujung lagi, deketin lagi masih ada ujung lagi. Itulah kekuasaan Allah. Nah, maksud dari ya zikir khafi kata Imam Nawawi yaitu adalah tadabbur dan tafakur. Wa fi istinbatil ahkami syar'iyyah, begitu juga istimbat, yaitu mengambil hukum atau mencari hukum ahkami syar'iyyah. Makanya nih orang-orang yang belajar ya juga sama, dia istimbat nyari hukum syar'i dalam halal dan haramnya, itu juga kategori zikir khafi. Wa tasawwuril masailil fiqhiyah, dan menggambarkan masalah-masalah fikih, masalah-masalah agama, allati yajriha syakhsu ala qalbihi, yang mana dia terus ingat-ingatkan dan dia datangkan, dia gambarkan asyakhsu seseorang ala qalbihi, di atas hatinya, wa tafakkaru fiha, dan dia berpikir di dalamnya. Jadi kalau ada santri dikasih masalah, cari hukumnya, misalkan ya, hukumnya istimna, ya, hukumnya onani, dicari apa dia? Cari. Nah, itu selama dia nyari, itu adalah zikir khafi. Dipikirin hukumnya sebelum tidur, tadi dikasih PR suruh nyari hukum ini. Kira-kira gimana ya? Saya pernah dengar begini. Intinya selama dia masih hubungannya dengan syariat Allah, tentang hukum Allah, itu juga dikatakan zikrul khafi. Jadi dia diam aja. Kemarin pembahasan ini gimana ya? Ini kayak sekarang ngaji nih. Kayak kita ngaji nih. Nah, karena ini ngajinya bukan fikih, ini contoh doang. Ya, misalnya kita ngaji fikih lah. Habis diterangin, kemudian dia lupa, diingat-ingat lagi. Nah, itu namanya zikir khafi. Tadi hukum ini ternyata nggak boleh ya. Nah, itu namanya zikir khafi juga. Itu kata Imam Nawawi. Artinya apapun yang sifatnya dia masih mengingatkan dirinya, dia perhatian dengan agama Allah, atau dia ya ingat kepada Allah, wasilah-wasilah perantara itu sama saja mengingatkan akan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hukum seperti itu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar ini bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tasma'ul hafadhah, yang mana yang tidak bisa didengarkan oleh malaikat hafadhah, ay al-muwakkalun, artinya orang-orang atau makhluk Allah yang diwakilkan atau yang diperintahkan bi kitabatin. Jadi malaikat itu ditugaskan, muwakkalun ditugaskan, diperintahkan bi kitabatil a'mal, untuk mencatat amal-amal. Walam yakul alladzi la ta'lamuhu, bukan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi la ta'lamuhu, yang tidak diketahui oleh malaikat hafadhah. Atas dasar ini, jadi Imam Nawawi bukan mengatakan mengambil pengertian dengan zikir khafi itu tadabbur, tafakur, kemudian ingat hukum syariat dan sebagainya, itu menafsirkan dengan masalah tersebut disamakan dengan zikir khafi ya, atas dasar hadis Rasul konteksnya itu la tasmaul hafadhah. Jadi zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadhah, bukan berarti zikir yang tidak diketahui malaikat hafadhah. Oh, jadi kebalik ya. Jadi malaikat hafadhah tetap tahu, tapi nggak dengar begitu. Kata Imam Nawawi, kalau tadi secara umum dari hadis yang dimaksud nggak dengar ya nggak tahu. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari konteksnya Rasulullah alladzi la tasmaul hafadhah, yang nggak didengar oleh malaikat hafadhah, itu bukan berarti yang tidak diketahui. Malaikat hafadhah mah tahu, cuman nggak dengar. Apa itu? Yaitu tafakur. Tapi kalau zikir khafi, itu berarti malaikatnya ya itu dengar dan juga pasti tahu, gitu ya maksudnya. Wa sababu ziyadah fi dzalika annahu fi ghalibi masailhi naf'un muta'addin wa ziyadatu iman wa ikhlas.
dan sebab demikian itu az-ziyadah akan menambahkan fi dzalika dalam hal itu mengingat Allah annahu fi ghalibi masailihi bahwasanya dirinya di dalam seluruh masalah-masalah naf'un muta'addin yaitu adalah manfaat yang menyebar wa ziyadatu imanin dan menambah iman wa ikhlasin dan ikhlas. Jadi kenapa kok bisa nambah dalam ingat kepada Allah khaufi itu ada keunggulan. Kenapa ada naf'un muta'addin? Naf'un muta'addin tahu nggak naf'un muta'addin? Manfaat yang bisa meluas atau menjalar itu namanya naf'un muta'addin. Makanya jadi guru itu berkah. Kenapa? Karena manfaatnya dia muta'addin. Kita ahli zikir, zikir buat diri kita sendiri, sedangkan ngajar itu lebih dari zikir. Dia ngajarin, dia menyebabkan orang itu ya semakin dekat kepada Allah, maka dia juga pertama manfaat buat dirinya, yang kedua muta'addin, dia itu meluas, menyebar, membagi sehingga orang dapat manfaat. Itu namanya naf'un muta'addin. Jadi kalau kita dapat masalah ilmu syariat, kemudian dia tahu hukum, kemudian dia ngajar, disampaikan, dia meninggal, muridnya nyampein, muridnya meninggal nyampe terus, itu namanya naf'un muta'addin. Jadi dia bermanfaat muta'addin terus menjalar sampai manfaat itu tidak akan berhenti. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal antara zikir sama ngajar atau zikir dengan belajar, pastinya ya belajar lebih afdal, karena dengan belajar dia tahu ilmu, kemudian disampaikan lagi terus, itu namanya nafa muta'addin. Sama kayak orang dakwah kita ngajak orang aja, sama ngajak zikir sama ngajak ibadah, itu lebih afdal mana? Ngajaknya sama ibadahnya. Jadi tugasnya dia dai, ngajak orang, mau orang itu melaksanakan atau tidak, itu yang penting dia sudah menjadikan manfaat buat orang banyak. Intaha, selesai. Udah isyak dari tadi ya. Ya demikian, mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat. Sebetulnya kitab ini ya memang secara penjabaran dia hanya membahas tentang fadilah-fadilah. Ya tapi tujuannya adalah untuk memotivasi kita. Ya. Nah kalau kita mau masuk khusus bab zikir, itu lebih dalam lagi, ada syarat rukunnya zikir. Jadi zikir gak sembarang zikir. Zikir itu intinya menjadikan kita lebih mantap dan khusyuk tentang apa yang kita baca, sehingga orang dengan zikir itu bukan jadi bumerang buat dia, tetapi akan menjadikan nilai plus buat dirinya, sehingga dia terus ingat kepada Allah dan lebih mantap ibadahnya. Itu dari keunggulan zikir. Ada kan orang amal sholat, misalkan ya, amal sholat nggak terlalu paham tentang syariat, artinya syarat rukunnya dia nggak paham, tapi zikir rajin. Nah itu juga salah, karena sebenarnya zikir itu setelah memenuhinya syariat Islam. Jadi zikir adalah nilai plus. Justru dengan adanya zikir itu dia akan menjadikan semangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan zikir tapi sama ibadah yang lainnya malas. Jadi jangan disalahin. Artinya dia misalkan nggak kerja, kenapa dia zikir? Itu salah ya. Justru sebaliknya, orang kerja itu juga termasuk zikir. Ya intinya dalam apapun aktivitas amal kita, ya bahwasanya niatkan itu karena Allah dan itu akan bernilai ibadah, maka kategori zikir kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa saq. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.